Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Miss Citra di sini. Kali ini aku mau share pengalaman aku tentang HSG untuk kedua kalinya. Mau tahu ceritanya? Tonton terus ya. Ya, kalau aku sudah pernah HSG sebelumnya waktu mau inseminasi tahun 2016 itu. Waktu itu hasilnya kedua tubanya paten. Nah, walaupun aku udah pernah HSG sebelumnya, tapi tetap aja aku tuh deg-degan karena takutnya ada perubahan dari kondisi kedua tuba aku. Sebelum kita lanjut ke prosesnya, aku mau cerita dulu nih pengalamanku waktu mau HSG. Ya, jadi kan setelah konsultasi itu kan yang disarankan untuk AMH sama HSG, jadi tuh setelah selesai konsultasi aku langsung daftar. Nah, daftarnya tuh nggak di klinik itu tapi di rumah sakitnya. Nah, aku daftar ke sana, langsung ke bagian radiologinya. Nah, di bagian radiologi tuh didata lagi namaku, terus karena HSG itu di hari ke-9 sampai ke-12 kalau nggak salah ya, pokoknya sekitar hari itu, pokoknya setelah selesai haid, setelah selesai bersih haid, makanya susternya nanyain kapan hari haid pertama aku supaya bisa dijadwalkan. Nah, aku waktu itu mintanya weekend, cuma ternyata weekend tuh penuh, jadinya dapatnya di hari biasa atau weekdays, yang mana suamiku nggak bisa nemenin waktu itu karena dia kerja, jadinya aku pergi HSG sendirian. Nah, sebelum kita pergi ke HSG-nya, sebelum kita ke hari H-nya, jadi waktu daftar itu mbaknya atau susternya tuh nggak ngasih jamnya, jam berapa, cuman dikasih tahu tanggalnya. Nanti ya udah nih hari Senin ya, nanti kami telepon lagi untuk jamnya. Nah, itu kan sekitar, kalau nggak salah aku tuh daftar itu sekitar hari Selasa atau Rabu lah daftarnya. Nah, aku tunggu nih hari Sabtunya nggak ditelepon, sedangkan kan jadwal radiologinya hari Senin, hari Minggu tuh mereka nggak ada jadwal radiologi. Berarti kan aku mikirnya hari Sabtu itu harusnya udah dikabarin dong, udah ditelepon. Sampai sore nggak ditelepon juga untuk ngasih tahu jamnya. Ya udah, akhirnya aku yang telepon kan, Mbak bisa dihubungi, bisa disambungkan ke radiologi. Oh ya udah, disambungkan ke sana. Nah, setelah itu aku padahal udah bilang kalau misalnya aku tuh udah daftar, cuma belum dikasih tahu jamnya. Tapi yang ditelepon itu mendataku lagi. Ya udahlah, didata lagi, mungkin emang peraturannya seperti itu. Ya udah, didata lagi. Dapat jamnya jam 9.30 katanya. Oh ya udah, jam 9.30 berarti masih pagi dong. 9.30 itu hari Senin waktu itu. Ya udah, akhirnya hari Senin itu aku kesana sendiri. Aku datang 9.20 ke bagian radiologinya. Terus pas sampai sana, loh, Bu Citra, saya dapat kabar katanya Bu Citra hamil. Saya yang antara bingung sama gimana. Maksudnya gimana, Mbak? Iya, teman saya dapat telepon katanya Bu Citra nggak jadi HSG karena ibu hamil, jadinya kami coret katanya gitu namanya. Lah, tadi paginya tuh mereka tuh mengingatkan kalau ada jadwal HSG jam 9.30. Makanya bingung. Nah, tadi pagi saya ditelepon jadwalnya jam 9.30. Enggak, lagi pula di sini kalaupun ibu mau HSG jadinya tuh di sini ditulisnya jam 12 bukan jam 9.30. Lah gimana sih, orang saya tadi pagi ditelepon jam 9.30 kok diingetinnya. Enggak, tapi di catatan kami tuh jam 12. Lagi pula dokter radiologinya baru datang jam 10. Terus yang angkat telepon tuh siapa gitu, katanya itu di bagian radiologi, tapi giliran udah sampai sana kok malah begitu, yang dapat info kalau aku udah hamil lah. Ya logikanya aja ya, di HSG itu kan berarti beberapa hari setelah haid kan. Terus ya masa udah hamil ya, pengennya sih ya emang begitu ya bener, tapi kan kok
dapat info dari mana gitu. Nah aku tadinya mikirnya apa waktu AMH itu bisa ngecek darah aku kalau aku tuh hamil atau gimana lah. Terus kemarin yang aku haid itu darah apa gitu kan. Kalau misalnya pun aku hamil berarti kan kalau keluar darah berarti bahaya dong buat janin aku ya kan. Makanya aku tuh bingung. Terus ya gimana sih mbak, terus gimana nih? Ya udah nanti kalau memang tetap mau di HSG jam 12 ya kata dia gitu. Emang di jadwalnya tuh di jam 12 bukan jam 9.30. Ya udah dong akhirnya. Terus kan takut juga ya kalau nunggu lama-lama di rumah sakit. Akhirnya akhirnya aku tuh bingung kan mau kemana gitu. Sedangkan kalau mau nunggu di rumah sakit tuh kayaknya bahaya dari masa pandemi kayak gini. Ya udah akhirnya tuh aku ke rumah teman, ke kosan teman, ngobrol-ngobrol lah di sana. Pas lagi masih jam 11-an atau 11 kurang lah, ditelepon lagi dong dari pihak rumah sakitnya, katanya aku suruh tes pack. Kesel dong jadinya, udah pergi dari rumah sakit itu terus tiba-tiba suruh datang lagi di jam yang di jam sebelum perjanjian. Akhirnya ya udahlah mau ngomong sana kan, katanya ditelepon katanya waktu ditelepon itu katanya suruh tes pack langsung ke bagian lab. Terus ya udah dong, aku langsung ke lab kan, ke lab tuh di lantai 2. Di lantai 2 ya jelas aja orang labnya bilang, ya mana surat rujukannya? Ya bener juga, gimana sih kalau mau cek lab kan pasti ada surat rujukannya dong, nggak main ujuk-ujuk langsung datang minta dicek kan? Oh kesel banget. Akhirnya turun lagi ke bagian radiologi itu di basement. Terus aku bilang, pas udah nyampe, mana tes packnya? Mbak, saya itu disuruh minta surat rujukan. Gimana sih, saya pikir mbak udah koordinasi dong ke atas. Oh iya bu bentar gitu. Terus sambil temennya ngobrol, sambil temennya tuh koordinasi sama perawat di atas, aku nanya dong, emang dapat info dari mana sih kalau saya hamil gitu? Masa saya sendiri nggak tahu? Iya katanya suami ibu tuh nelfon kalau ibu tuh hamil. Lah gimana suami saya bilang saya hamil sedangkan saya sendiri nggak tahu. Terus dia tahu dari mana kalau saya hamil? Iya suami ibu yang nomornya segini kan. Iya bener. Tapi iya katanya ibu tuh hamil. Iya kan suami aku aja nggak merasa nelpon, dia juga pun nggak tahu nomor rumah sakit itu tuh berapa. Pokoknya aneh deh. Dan dipaksa untuk tes pack. Jadi nggak tahu penyampaian itu perawat gimana ke dokternya, ya dokter radiologinya otomatis nggak mau ngambil resiko dong. Makanya dokter radiologi itu meminta suster untuk menyuruh aku tes pack. Udah dong akhirnya setelah perawat itu nelfon akhirnya ibu udah bisa ke atas, nanti tinggal hubungi perawatnya aja gitu di lantai 2. Oke. Udah ke perawatnya dikasih surat rekomendasinya, akhirnya aku tes kan. Itu nunggu antrian lagi. Setelah nunggu antrian lagi terus tes pack. Tes kan yang pipis itu kan. Terus hasilnya 45 menit kemudian. Aduh, bete nggak sih nunggu di situ lama banget, capek banget, dan itu udah siang, udah waktu yang makan siang. Akhirnya mesti ngikutin prosedur mereka. Aku tuh udah capek banget, yang harusnya sebenarnya kalau jadi jam setengah 10 atau jam 10 aku tuh jam 11 sudah pulang. Ini jadi masih harus ngurusin tes dan segala macam itu. Udahlah nunggu 45 menit sambil kesel gara-gara nggak jelas. Terus akhirnya keluar hasilnya ya benar aja negatif. Ya orang ya emang bukan suamiku yang nelpon kalau aku hamil, ya emang aku juga nggak tes pack. Masa setelah dapat haid terus aku tes pack kan nggak bener banget kan. Dan itu keluar uang lagi untuk tes pack sekitar 136.000 kan. 100.000 lumayan ya hari gini. Dan aku tuh mesti harus melakukan itu gitu, melakukan hal yang kayak harusnya tuh nggak perlu gitu. Udah habis itu ngasih hasil labnya ke mbaknya di radiologi, aku langsung bilang, Mbak saya nggak mau nunggu lagi ya, karena waktu pas dia radiologi lagi siangnya itu tuh udah rame, jadi kayak udah
gila masa ya gue nunggu lagi kan, mbak saya nggak mau nunggu ya, aku udah bilang gitu kan. Akhirnya setelah satu pasien aku dipanggil tuh. Nah mulailah proses HSG itu. Jadi sebelum HSG itu sudah diberitahukan kalau 1 jam sebelumnya harus sudah meminum obat penahan rasa sakit atau konstan, karena reaksi setiap orang berbeda-beda. Terus membawa pembalut, karena nanti kan akan dimasukkan cairan kan, nanti bisa jadi nggak sepenuh, bisa jadi nanti pas setelah dikeluarkan tuh nggak semuanya keluar, jadi masih ada sisanya. Nah untuk menghindari nanti area situ jadi becek-becek karena cairan itu, makanya disarankan untuk membawa pembalut. Tuh ya udah, aku udah bawa pembalut, tapi aku nggak minum obat penahan rasa sakit. Kenapa? Karena waktu itu aku pernah yang HSG sebelumnya aku dikasih obat penahan rasa sakit, tapi ternyata tuh aku alergi. Jadi tuh aku takut kalau misalnya sampai alergi lagi. Aku sih mikirnya mendingan aku nahan rasa sakit ketika di HSG daripada aku harus alergi obat, karena bisa jadi muka bengkak, kayak kebakar, panas, terus juga sesak napas, itu tuh lebih nggak enak lagi. Sorry. Ya udah, akhirnya dikasih surat persetujuan itu, disuruh baca dulu surat persetujuannya kalau akan dilakukan tindakan HSG. Terus dikasih tahu juga kalau ini akan sakit, reaksi tiap orang tuh bakalan beda-beda. Ada yang ngerasa sakit, ada yang bisa sampai pingsan, ada yang jadi keluar flek terus-terusan malah kayak dapet lagi gitu. Jadi beda-beda. Aku harus nggak mau siap, makin jiper dong, walaupun dulu udah pernah, tapi tetap aja masih deg-degan. Aduh ya Allah, mudah-mudahan kali ini juga berjalan lancar gitu. Ya udah, akhirnya aku ganti baju, terus ditidurin di meja itu kan, kayak meja operasi gitu, tapi bukan lah. Jadi pokoknya ditidurin di situ. Nah, disuruh tidur, kakinya ditepuk. Nah itu kan di atasnya tuh ada kayak alat yang untuk alat untuk X-ray-nya kan ya. Itu kan ada kayak kaca gitu ya, biar bukan cermin ya, kaca dari lampu itu. Nah dari situ tuh aku tiduran, terus kelihatan dong itu bagian itu aku tuh diapa-apain aja. Aku udah kayak oh my god. Akhirnya daripada sambil ngeliatin tapi sambil ngeri juga ya, akhirnya aku udah nggak mau lihat deh. Udah pertama kali dimasukin, pertama kali dibersihin dulu pakai betadine kan, dibersihin. Udah, terus dimasukkan spekulum, masukkan, terus dibuka, terus entah deh terus dimasukin apalaginya aku kurang paham ya, karena takut malah jadi kebayang rasa sakitnya kalau diliatin dari atas itu. Jadi ya udahlah, pasrah aja, dilemesin, jangan tegang, karena kalau tegang nanti alatnya masuknya susah, terus nanti bisa jadi cairannya nggak masuk semuanya, malah jadi diulang lagi. Katanya nggak boleh ngeden, nggak boleh tegang, jadi biar alirannya tuh masuk dengan baik gitu, dan bisa keluar lagi dengan baik juga. Pas waktu dimasukin cairannya, itu rasanya mules, mulesnya udah kayak waktu lagi dapet, tapi kayaknya ini lebih parah lagi deh serangan sakit tuh kayak dapetnya. Pokoknya pas dimasukin itu rasanya tuh banget deh, nyeri kayak mau pup atau mules pas dapat, jadi kayak gitu rasanya. Terus tapi nggak lama sih, kan abis masukin itu terus difoto, terus nggak lama kan dikeluarin lagi tuh, jadi udah hilang sakitnya. Cuma karena spekulum itu memang masih ada di situ kan, jadi masih ngerasa agak ngilu lah gitu deh. Terus akhirnya udah selesai semuanya, alat-alat itu sudah dibuka, terus disuruh pipis. Jadi selesai pipis difoto lagi setelah cairan itu sudah keluar. Kesannya di rahim aku tuh gimana? Ya udah, setelah itu sudah sudah pipis, sudah difoto. Hasilnya itu
Sebenarnya sore udah jadi, udah selesai, cuman ya aku mau sekalian aja sama konsultasi besokan harinya. Jadi aku nggak nungguin lagi deh, udah kelamaan banget di rumah sakit dari jam ibaratnya dari jam setengah 10 sampai jam 2 aku masih di sana jam 2-an. Udah lama banget. Nah, untuk harga HSG-nya sebelum tindakan aku tanya sih harganya itu berapa sih Mbak untuk HSG, katanya kisaran 900 sampai 1,5. Aku nggak tahu tapi bedanya apa dari 900 sampai 1,5 itu ya. Untuk aku sendiri ini biayanya 1.287.000. Itu total dari biaya administrasi pasien, dari HSG-nya sendiri 1.177.000, terus consumable medical supplies 50.000. Mungkin alat-alatnya kan ada kayak yang sekali pakai buang gitu loh, jadi mesti dibayar juga. Dan untuk yang karena tes kehamilan itu yang aku disuruh jadi 136.000 ya, jadi tadi kemarin tuh totalnya sekitar 1,4 lah. Aku sebelnya gitu sih, maksudnya kok koordinasinya tuh kayak bukan rumah sakit profesional gitu, padahal kan itu harusnya lebih baik lah ininya pelayanannya gitu. Kenapa ada informasi-informasi kayak gitu tapinya tuh nggak di make sure lagi gitu, makanya anehnya tuh gitu. Oh iya, dan hasilnya ini dia. Karena nggak ngerti juga ya, jadi ya beginilah pokoknya. Ini HSG-nya, nggak ngerti cara baca ininya, mendingan kita baca kita baca hasilnya aja ya di sini ya. Kalau di fotonya kan kita nggak ngerti. Oke, sederhana HSG, dilakukan HSG hasil sebagai berikut. Jadi kesannya kafum uteri dalam batas normal, antifleksi, tuba kanan kiri paten, sonder lancar masuk ke OUI. Jadi alhamdulillah hasilnya tuba kanan dan kiri paten atau tidak ada sumbatan sama sekali. Alhamdulillah, walaupun sudah lewat dari 4 tahun berlalu, tes HSG-nya masih dalam keadaan baik dan lancar. Ya, mintanya doa lagi, semoga lancar promilnya. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang walaupun kita tuh nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, tapi teman-teman udah baik banget, udah doain aku. Semoga doa baiknya tuh dijabah sama Allah dan kalian juga diberikan balasan yang terbaik oleh Allah ya. Makasih semuanya, makasih banget. Tetap semangat. Tetap semangat, semoga usaha kita semuanya dilihat Allah, semoga semua doa kita diijabah, amin ya rabbal alamin. Makasih untuk yang nonton videonya kali ini, jangan lupa di like dan subscribe sebagai tanda dukungan kamu kepada para pejuang kehamilan dan juga pejuang PCOS lainnya. Terima kasih, assalamualaikum, dah.